Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan segala limpahan sehingga kita bisa beraktivitas dengan leluasa dan beribadah. Alhamdulillah kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara membuat tempe, salah satu makanan tradisional, makanan sehat yang banyak digemari oleh masyarakat dengan harga yang terjangkau. Cara membuat tempe ini saya peroleh dari Prof. Beta. Beliau adalah salah satu dosen di IAUM saat ini. Beliau sudah berpengalaman sejak tahun 1994 di Islamabad, kemudian tahun 2000 itu di USA. Bahkan beliau bisa membeli rumah dari kegiatan sampingan menjual tempe itu yang dijual ke supermarket dalam bentuk frozen food. Saat ini beliau di IAUM, Kuala Lumpur, Malaysia. Beliau titip salam kepada Bapak Ibu semuanya, dengan senang hati berbagi ilmu kepada kita, berharap ilmu ini bisa menjadi salah satu jalan menuju surga. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 168, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Kita juga seringkali mendengar kalimat ini, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi kita sebagai umat muslim, makanannya bukan hanya sekedar enak yang kita inginkan, tidak sekedar halal, tetapi yang halal dan baik. Tujuan kegiatan ini adalah Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya bisa membuat tempe sehat non-GMO sendiri di rumah. Ini adalah salah satu varian produk, tapi ini bukan dari kedelai, saya menggunakan tempeda. Apa sih kelebihan? Kemudian bahan yang diperlukan apa saja dan bagaimana cara membuat tempe ini? Ini adalah tabel yang menunjukkan zat gizi pada tempe yang dibandingkan dengan kedelai. Intinya tempe sangat bermanfaat bagi tubuh dan sangat baik bila mengkonsumsinya. Bila diringkas, keutamaan tempe mengandung isoflavon, kemudian sumber kalsium, sumber protein, dan sumber vitamin B12. Isoflavon di sini berfungsi sebagai antioksidan, estrogenik, anti kanker, pencegah penyakit jantung koroner, hipokolesterolemik, dan antiproliferatif. Sumber kalsium ini berfungsi untuk kesehatan tulang dan gigi, adapun protein sebagai sumber energi cadangan selain karbohidrat dan lemak, kemudian membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, membentuk antibodi, membentuk hormon dan enzim. Vitamin B12 atau kobalamin juga mendukung fungsi normal sel saraf, produksi sel darah merah, hingga pembentukan DNA. Ini adalah beberapa olahan tempe yang banyak kita jumpai di masyarakat. Ada tempe goreng, tempe bacem, burger tempe, mendoan, oseng, keripik tempe, kering tempe. Nah, ini adalah alat dan bahan utama yang pertama adalah kedelai non-GMO. Kedelai non-GMO adalah kedelai lokal di mana ukurannya lebih kecil dengan rasa lebih gurih. Kalau kedelai yang GMO itu genetically modified organism atau kedelai transgenik di mana sudah didiskusikan gen yang menjadikan kedelai ini lebih tahan penyakit, kemudian ukurannya lebih besar dan bisa diproduksi dalam waktu singkat. Masih ada pro dan kontra masalah kedelai ini. Ada yang alergi memang, tapi tidak semuanya. Jadi sampai saat ini masih banyak beredar dan belum dilarang karena belum terbukti menyebabkan kerugian yang besar. Kemudian raginya ragi tempe di mana dia akan memfermentasikan protein menjadi asam amino. Kemudian kita memerlukan daun pisang atau plastik. Kalau menggunakan plastik berarti memerlukan jarum atau tusuk gigi untuk melubangi plastik. Kalau daun tidak perlu karena sudah ada sirkulasi udara. Kemudian plastik glove atau sarung tangan plastik untuk proses peragian karena memerlukan kondisi steril. Ini adalah tahapan proses pembuatannya. Yang pertama dicuci, kemudian setelah dicuci direndam selama 12 jam. Kemudian dimasak setengah matang
Ini kurang lebih memerlukan waktu setengah jam, kemudian diangkat, kita tunggu agak dingin, kemudian dibersihkan kulitnya. Bapak Ibu bisa menggunakan saringan teh untuk memisahkan kulit dengan kedelai. Kemudian dicuci bersih, setelah itu direndam lagi sampai berbuih. Nah, di sini perendaman ini bisa memakan waktu sekitar 24 jam. Kemudian masak bersama air rendaman yang berbuih selama 1 sampai 1,5 jam. Ini jangan ditutup karena biasanya ada lonjakan busa. Kemudian diangkat dan ditiriskan, baru setelah dingin diberikan ragi tempe. Nah, sekitar 1 sendok makan kecil atau kalau sendok makan yang standar itu setengahnya. Kemudian kita masukkan ke dalam plastik yang sudah dilubangi atau dalam daun pisang untuk difermentasikan selama 12 sampai 24 jam. Jika suhu dingin, maka bisa ditutup dengan kain. Tapi kalau sudah hangat biasanya tak diperlukan lagi. Proses perendaman. Jadi sebelum merendam kita sudah mencuci terlebih dahulu kedelainya, kemudian direndam dengan air bersih selama 12 jam. Kemudian perebusan ke-1 selama sekitar setengah jam. Ini bisa menggunakan air rendaman tadi atau menggunakan air yang baru. Setelah itu menghilangkan kulit kedelai. Ini adalah proses yang sangat memerlukan kesabaran karena kita memisahkan kulit kedelai ini dengan kedelainya. Seperti yang saya jelaskan tadi, bisa menggunakan penyaring untuk memisahkan kulit dari kedelainya. Nah, ini setelah dibersihkan dari kulit, dilakukan perendaman lebih lanjut selama 24 jam hingga berbusa seperti gambar di samping ini. Nah, setelah itu direbus selama 1 sampai 1,5 jam. Kemudian setelah itu ditiriskan. Setelah dingin diberikan ragi. Ini untuk 1 kilo bisa menggunakan seukuran ini ya. Jadi tidak terlalu tinggi kalau menggunakan sendok. Kemudian kita bisa menimbangnya. Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Kemudian setelah itu kita biarkan seperti ini untuk difermentasikan. Jika suhu dingin tadi bisa ditutup. Nah, ini adalah proses fermentasi atau peragian, masa yang sangat kita tunggu-tunggu. Seringkali kita mengintip proses ini, apakah sudah muncul keringat yang menunjukkan kenaikan suhu dan hifa akan terbentuk gitu. Bisa menutup dengan kain, bisa juga dibiarkan. Tapi kalau suhu dingin bisa tutup dengan kain yang tipis. Setelah mulai hangat, bisa dibuka kembali. Nah, ini adalah tempe yang sudah siap dikonsumsi atau diolah. Bisa dikonsumsi secara langsung untuk tempe ini. Tapi kalau untuk yang menggunakan tepung seperti ini untuk keripik tempe ini bisa dibumbui dan digoreng. Pada tahap ini, hifa sudah menganyam kedelai, asam amino dari protein sudah lebih mudah diserap oleh tubuh. Nah, ini adalah beberapa galeri masakan yang menggunakan tempe. Kalau biasanya saya kebingungan membeli tempe karena harus siap dengan tempe yang ada aroma kurang sedap. Kalau digoreng tidak renyah. Nah, ini kalau membuat tempe sendiri, alhamdulillah hasilnya lebih bagus. Kemudian ini ada pepes tempe. Saat itu karena nggak punya tahu, hanya adanya tempe. Digunakanlah tempe itu untuk pepes. Kemudian ini yang tempe sagu. Kemudian ini saya gunakan pendamping untuk tumpeng. Nah, ini menggunakan wadah roll cake, cantik juga. Dan ini menggunakan cetakan yang bentuk love. Bisa kita hadiahkan kepada keluarga kita. Alhamdulillah, selamat berkreasi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melihat gambar ini tentu mengingat Dr. Zaidul Akbar ya, di mana beliau menyarankan itu kita sarapannya jangan nasi tetapi sandwich tempe. Jadi tempenya diiris, dikasih kurma, kemudian dijadikan pengganti sarapan. Sudah
kaya serat dan kaya nutrisi, cukup energi juga. Ada juga yang langsung dicocolkan dengan sambal mentah. Mana yang lebih bagus, yang digoreng atau dikukus? Ya tentu saja yang tanpa digoreng. Karena kalau digoreng dengan suhu lebih tinggi, memang ada sebagian protein yang rusak. Kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa nanti menghubungi saya atau rekan-rekan. Sekian Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat. Selamat berkreasi, mudah-mudahan keluarga bahagia dengan hasil olahan Bapak Ibu dan bisa menjadikan salah satu pintu menuju surga. Jumpa lagi pada tutorial selanjutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.